Jauh di dalam perut bumi, ada seekor ular yang berukuran sangat besar yang tinggal di bawah sana. Konon katanya, saking besarnya ukuran tubuh ular ini sanggup memasukkan bumi ke dalam rahangnya. Maka benarkah? Dan inilah kisah tentang mitologi ular falak. Di dalam sebuah kitab yang ditulis pada abad ke-8 Masehi yang dikenal dengan nama Kitab 1001 Malam, ada sebuah catatan menarik tentang adanya seekor ular raksasa yang tinggal di dalam perut bumi. Ular falak dikatakan ukurannya jauh lebih besar daripada ular-ular yang hidup di permukaan bumi. Bahkan ular falak ini dianggap orang-orang sebagai monster yang misterius. Ular falak ini masuk ke dalam hewan mitologi Arab yang dikenal sangat berbahaya dan ganas. Secara arti, kata falak yang berarti langit atau tak terbatas mencerminkan ukuran dan kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh ular ini. Akan tetapi, diceritakan bahwa meskipun ular ini berukuran sangat besar dan kuat, dia sangat takut akan kekuasaan Tuhan. Bangsa Arab pada zaman dahulu percaya bahwa ular falak hanya bisa dikalahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, ular falak menghindari menelan segala sesuatu ciptaan Tuhan karena rasa takutnya itu. Diceritakan ketika Tuhan menciptakan ular falak ini melalui ilhamnya, ia mengatakan, "Aku akan memberimu sedikit untuk disimpan untukku, maka bukalah mulutmu." Ular itu pun menjawab, "Ya Tuhanku, silakan lakukan sesukamu." Ular itu pun kemudian membuka mulutnya dengan lebar. Kemudian Tuhan memasukkan neraka ke dalam rahang ular itu sambil berkata, "Jagalah neraka ini sampai hari kiamat. Ketika saatnya tiba, Yang Maha Kuasa akan mengutus malaikatnya untuk membawa neraka dan mengikatnya sampai hari semua saat manusia akan bertemu. Dan Tuhan akan memerintahkan neraka untuk membuka pintu-pintunya. Dan di sanalah akan terjadi mengeluarkan percikan api yang lebih besar dari gunung-gunung." Dikutip dari sebuah tulisan yang bertajuk "Kejadian yang masih belum terpecahkan hingga hari ini" oleh Alta Pridi, dituliskan bahwa ukuran atau bentuk dari ular falak itu lebih besar dari planet bumi. Oleh karena itu, ular falak ini bisa menelan semua manusia, isi bumi, dan langit hanya dalam sekejap mata. Konon ular falak tinggal di permukaan bumi. Dia masuk melalui terowongan yang dia gali dari dalam bumi. Dalam hal ini, ular falak dikatakan hidup di bawah ikan yang dikenal dengan nama Bahamut. Bahamut adalah sebutan dalam bahasa Arab. Sementara jika dalam bahasa Ibrani, dia akan disebut dengan Behemoth. Yang menurut Zakaria Al-Qazwini, seorang kosmografer Persia dan ahli geografi mengatakan, Bahamut adalah seekor ikan raksasa yang memiliki kepala seperti kerbau dan dianggap sebagai penopang dari seluruh alam semesta. Bahamut sendiri berdiri di atas ekor sapi yang bernama Kujata, yang berada di atas batu permata bernama Safir, yang selanjutnya ditempatkan di atas malaikat yang bernama Zabania. Di atas Bahamut ada ular falak, terdapat 6 neraka, bumi, dan 7 langit. Di dalam mitologi Arab, ular falak disebutkan memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemampuannya untuk menelan entitas sebesar bumi, langit, dan neraka menunjukkan tingkat kekuatan yang tak terbayangkan. Selain itu, salah satu kemampuan khusus yang dimiliki ular ini yaitu kebal terhadap api. Ini berarti dia tidak akan terluka atau terbakar oleh api, membuat dia mampu bertahan dalam situasi yang sangat panas atau berbahaya. Ular falak juga diceritakan sebagai makhluk yang sangat lapar dan ganas. Dia memiliki keinginan untuk menelan seluruh alam semesta untuk memuaskan hasratnya yang sangat besar. Namun, setiap kali dia berusaha melakukannya, dia mendengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegurnya dan membuatnya ketakutan. Akibatnya, ia selalu mengurungkan niatnya dan tetap tinggal di bawah Bahamut sebagai bagian dari struktur alam semesta. Dalam kisah-kisah di Islam, hewan ular sering dikaitkan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi pada suatu hari, Raja Fir'aun mengundang seluruh penyihir terkuat dan terkenal di Mesir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Peperangan antara Nabi Musa alaihissalam dengan para penyihir terkuat itu digelar di aula kerajaan dan disaksikan oleh rakyat pada waktu itu.
Maka para penyihir sakti itu pun langsung mengeluarkan tipu daya dan kekuatannya. Sehingga pada waktu itu banyak orang yang seperti melihat ular dalam jumlah yang banyak. Kemudian atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, sehingga tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar dan menelan seluruh ular yang dikeluarkan oleh para penyihir Fir'aun. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat ke-107. Maka dia melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang nyata. Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-107. Memang meskipun tidak secara nyata disebutkan dalam ayat tersebut, namun beberapa umat muslim percaya bahwa ular yang dimaksud adalah ular falak. Pandangan ini juga diperkuat dalam surat An-Naml ayat ke-10. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihat bergerak-gerak seperti dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Hai Musa, janganlah kamu takut. Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul tidak takut di hadapanku. Al-Quran surat An-Naml ayat ke-10. Namun perlu diingat bahwa kedua ayat tersebut tidak menuliskan secara nyata dan eksplisit bahwa sosok ular tersebut adalah ular falak. Dalam mitologi Nusantara, ular falak juga dikenal dalam legenda Jawa. Meskipun tidak ada bukti yang nyata tentang keberadaannya, ular falak memiliki beberapa keunikan yang membuatnya menarik dalam cerita-cerita rakyat di Nusantara. Dalam beberapa cerita, ular falak dianggap sebagai penjaga Laut Selatan atau Samudra Hindia. Ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan laut. Bahkan, ular ini juga sering dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul. Ada yang mengatakan bahwa ular falak adalah pengikut setia atau bahkan dikatakan kendaraan dari Nyi Roro Kidul. Sebagai makhluk mitologi, ular falak dikatakan memiliki kekuatan supernatural. Kekuatan ini meliputi kemampuan untuk mengendalikan cuaca seperti menyebabkan badai atau gelombang besar di laut. Selain menjadi makhluk yang ditakuti, ular ini juga dianggap sebagai pelindung alam. Cerita-cerita tentang ular ini seringkali mengandung pesan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan menghormati kekuatan alam. Dalam beberapa tradisi, ular ini juga dianggap sebagai simbol kesuburan dan kesejahteraan. Kehadirannya dipercaya dapat membawa berkah bagi masyarakat sekitar, terutama bagi para nelayan dan petani. Dikatakan di sana bahwa ular ini digambarkan hidup di dasar laut atau di gua-gua bawah laut yang tersembunyi. Habitat ini memperkuat aura misterius dan mistis yang mengelilinginya. Ada cerita-cerita juga yang menyebutkan bahwa ular falak adalah penjaga harta karun bawah laut. Harta karun itu tidak bisa diambil oleh manusia kecuali dengan izin atau melalui ritual tertentu yang melibatkan penghormatan terhadap ular falak. Keunikan-keunikan tersebut menjadikan ular falak sebagai makhluk yang kaya akan nilai budaya dan simbolis dalam mitologi Jawa dan Nusantara. Walaupun diceritakan dalam mitologi